baru-baru ini kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk politik identitas dalam pemilu 2024. Kali ini, kita akan membahas mengenai faktor apa yang melatar belakangi munculnya politik identitas di Indonesia. Simaklah penjelasan berikut ini. Indonesia menjadi salah satu negara merdeka dengan wilayah yang sangat luas. Dapat dipastikan bahwa Indonesia memiliki identitas yang berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia dikenal sebagai negara majmuk dan memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, ras, dan etnis. Namun, keanekaragaman identitas tersebut justru dimanfaatkan sebagai sarana kekuasaan politik, khususnya dalam penyelenggaraan kontestasi pemilihan umum. Menurut Richard Jenkins, identitas merupakan kemampuan manusia untuk mengetahui siapa dirinya dan mengetahui siapa orang lain. Identitas juga merupakan sebagian dari integral kehidupan sosial. Selanjutnya, muncullah politik identitas, di mana politik identitas dapat meningkatkan semangat nasionalisme pada bangsa Indonesia yang mengedepankan semangat kebinekaan dengan menjunjung persatuan dan kesatuan sosial. Di sisi lain, penggunaan politik identitas yang berlebihan justru dapat merusak tatanan masyarakat. Munculnya politik identitas di Indonesia berasal dari ketidakpuasan kelompok sosial yang merasa didiskriminasi dan terpinggirkan oleh pemerintah. Lantas, apa saja faktor yang melatar belakangi munculnya politik identitas di Indonesia? Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama ialah pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Munculnya politik identitas tidak lepas dari pengaruh munculnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca runtuhnya Orde Baru. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana banyak aktor politik lokal yang menggunakan politik identitas etnis untuk meraih kekuasaan. Yang kedua ialah globalisasi dan perkembangan teknologi. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi praktik politik identitas di Indonesia. Menurut definisinya, globalisasi mengacu pada interaksi bertahap antara individu, entitas, dan negara yang berada di seluruh dunia. Seiring dengan semakin populernya teknologi, banyak orang menggunakan internet sebagai sarana informasi karena teknologi ini dapat menyatukan individu dari berbagai daerah melalui media sosial. Melihat dari tingginya tingkat penggunaan media sosial, banyak kandidat politik yang memanfaatkan media sosial secara luas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dan banyak juga yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanye politik. Sayangnya, media sosial kerap disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berujung pada politik identitas. Selanjutnya ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan ekonomi antar golongan. Daerah dengan ketimpangan ekonomi tinggi cenderung membuat politik identitas mengalami peningkatan. Selanjutnya, rendahnya literasi politik dan komunikasi. Banyak partai politik di Indonesia yang tidak mampu menangani permasalahan dan konflik secara efektif karena kurangnya kapasitas politik. Selain itu, masyarakat juga dinilai lemah dalam merespon permasalahan ini. Selanjutnya, polarisasi politik. Polarisasi politik ditandai dengan perbedaan pendapat yang menyebabkan terpecah belahnya kelompok masyarakat
sehingga memicu konflik identitas. Yang terakhir ialah lemahnya kewenangan pemerintah. Kewenangan yang lemah dapat mengakibatkan hilangnya modal sosial, memudahkan elit politik untuk memicu konflik yang mengarah kepada pembelahan sosial. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam menangani isu SARA juga dapat memperburuk kepercayaan publik. Hal ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan politik identitas.